Halo semua, udah siap untuk sekolah minggu? Sekarang kita mau mulai sekolah minggunya ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, tapi kita mau angkat satu pujian. Bapakku datang padamu. Dengerin musiknya ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, dengerin Bokta berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kita akan mulai sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati kami, walaupun kami sekolah minggu secara online, tetapi kiranya berkat-Mu melimpah bagi kami semua. Haleluya, amin. Oke, biar pada semangat, kita mau nyanyi lagu yang pakai gerakan apa ya? Kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. 1, 2, 3. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Gimana? Belum pada capek kan? Sekarang Bokta mau lanjut lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu apa ya? Oh iya, lagu Dari Terbit Matahari. Gimana? Masih pada inget? 1, 2, 3. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang kita mau nyanyi lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. 1, 2, 3.
Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Tadi kita udah nyanyi, udah berdoa, udah puji Tuhan pakai gerakan. Sekarang saatnya kita mau dengerin cerita. Siapa yang mau denger cerita? Aku. Ceritanya siapa ya nanti? Bokta juga penasaran. Sebelum denger cerita, kita mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyi lagu baca kitab suci, doa tiap hari. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Oke, sekarang sebelum kita dengar cerita dari Mbak Lia, kita mau lipat tangan, tutup mata, berdoa dulu sama Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Dan kiranya Engkau berkati juga kakak kami yang akan memberikan ceritanya kepada kami. Haleluya, amin. Dadah, sampai ketemu sama Mbak Okta lagi ya. Halo adik-adik. Ayo tebak, siapa namaku? Aku Lina. Aku temannya Mbak Lia. Hari ini kita sama-sama dengar cerita yuk. Tapi sebelum dengar cerita, mau tanya dulu deh Lina. Siapa yang suka menggambar? Ada. Siapa yang suka warnai? Ada. Siapa yang suka makan? Wah, makan. Siapa yang suka? Kira-kira cerita hari ini tentang apa ya? Mari kita lihat ceritanya. Pada suatu hari, tinggallah seorang yang kaya raya. Dia berpakaian jubah ungu dan kainnya halus. Pakaiannya aja mahal. Dia suka sekali bersenang-senang, bersukaria, karena dia orang kaya, adik-adik. Nah, kemudian ada juga orang yang miskin. Lihat, bajunya kotor, tangannya, bahkan badannya penuh dengan luka-luka. Nah, orang ini suka sekali datang ke pintu rumahnya orang kaya ini, karena orang kaya ini punya banyak makanan. Lazarus ini, si orang miskin ini,
datang untuk mengambil remah-remahan yang dimakan orang kaya, remah-remahan roti. Kalau adik-adik makan roti suka ada yang jatuh, orang miskin. Kemudian ketika orang kaya ini sedang makan remah-remahan roti orang kaya, ada anjing-anjing datang, kukuk, kukuk. Dia menjilati tangan Lazarus hingga akhirnya Lazarus yang miskin ini meninggal. Nah, kemudian orang kaya ini juga meninggal. Nah, setelah meninggal, orang kaya ini ada bersama Abraham. Ini Abraham yang bersama-sama dengan Lazarus yang miskin tadi. Lazarus ada di surga, dia bersama Abraham. Di surga dia penuh sukacita, udah gak sakit lagi, udah bisa makan banyak apapun. Nah, tapi si orang kaya ini malah tidak bersama Abraham. Dia ada di jurang yang dalam, jurang yang penuh api. Dia kepanasan, adik-adik, kepanasan. Saking kepanasannya, orang kaya ini bilang kepada Abraham, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus yang miskin itu supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Karena aku sangat kesakitan di api yang menyala-nyala ini." Kemudian apa jawab Abraham, adik-adik? Jawab Abraham, "Ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik ketika kamu hidup. Segala kemewahan telah kamu miliki. Kamu tidak berkekurangan. Sedangkan Lazarus, segalanya waktu ia hidup selalu buruk. Dan bahkan sekarang ada jurang yang terbentang jauh antara aku dan orang kaya ini." Sehingga orang kaya ini tidak bisa menemui Bapak Abraham. Tidak bisa, adik-adik. Nah, akhirnya si orang kaya ini bilang pada Abraham, "Kalau begitu Bapak Abraham, aku minta kepadamu supaya engkau menyuruh Lazarus untuk memperingatkan saudara-saudaraku supaya saudara-saudara orang kaya ini tidak jatuh dalam penderitaan seperti orang kaya ini." Lalu apa kata Abraham? Abraham berkata, "Sudah ada loh cerita-cerita di Alkitab tentang Musa, tentang nabi-nabi.
Harusnya ia mendengarkan hal itu. Nah, di sini Abraham ingin bilang ke Lazarus kalau harusnya saudara-saudara orang kaya itu membaca firman, membaca cerita di Alkitab mengenai Musa yang Tuhan berkati, betapa Tuhan mengasihi Musa dan mau memperingatkan Musa jika Musa salah. Nah, kemudian orang kaya ini tetap teguh pendirian. Tidak bisa Bapak Abraham, jika tidak ada yang datang menemui saudara-saudaraku untuk memberi kesaksian tentang kehidupan mereka tentang aku sekarang ini yang jauh menderita setelah aku meninggal, maka mereka tidak akan bertobat, mereka tidak akan berubah jadi yang lebih baik, mereka akan tetap malas, mereka akan tetap foya-foya, mereka akan tetap mementingkan diri sendiri, mereka akan tetap pelit. Kemudian kata Abraham, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan bisa diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Adik-adik bingung nggak gimana maksudnya? Nah, Lina mau ceritakan. Lina mau bantu. Nah, Lina mau bantu adik-adik. Kenapa ya? Maksudnya apa ya? Jadi di sini Abraham itu berkata adik-adik, apa yang diperkatakan di Alkitab itu benar adanya. Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita semua. Tapi Tuhan tidak mau kita jauh daripadanya. Jika kita berbuat salah, kita harus segera memperbaiki diri. Jika adik-adik mencubit temannya, adik-adik harus segera minta maaf pada temannya, tidak mengulangi hal itu. Jika adik-adik marah sama orang tua adik-adik, tidak boleh, harus patuh pada orang tua, sabar, dengar-dengaran. Nah, siapa yang mau hidup dengar-dengaran sama Tuhan, mau mendengar apa yang Tuhan katakan? Tapi Mbak Lia mau tanya ya, gimana caranya ya dengar-dengaran sama Tuhan ya? Caranya, Lina mau jawab. Caranya dengan membaca Alkitab. Di Alkitab dituliskan apa yang Tuhan mau kita lakukan dan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan, sehingga nantinya kita boleh hidup kekal bersama Tuhan di surga. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Cerita hari ini tentang Lazarus dan orang kaya. Semoga selanjutnya kita boleh mendengarkan cerita yang lain ya, lebih seru lagi ya. Sampai jumpa.